wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa man dhahara lahu al-khair fi syai'in min ghairi taraddudin falyalzamhu wa illa falyatawaqqaf. Dan siapa orang yang jelas kebaikan pada sesuatu tanpa ada keraguan, maka lazimi. Kalau memang belum jelas, maka tawagguflah. Jadi kalau memang tahu ini pasti baik, ini halal, boleh teruskan. Tapi kalau masih ragu ini boleh apa enggak ya, jangan kamu langgar, jangan kamu teruskan. Qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min at-tawfiqi at-tawaqquf 'inda al-hayrah. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, termasuk dari bentuk taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perhatian Allah terhadap hambanya, yaitu orang ketika dia masih bingung, belum tentu persis ini halal atau haram, enggak tahu halalnya persis, enggak tahu bolehnya persis, maka dia tawaqquf, dia berhenti dalam arti tidak mau mengerjakan, tidak mau melakukan. Dia ambil yang pasti diridhoi oleh Allah, dia ambil yang pasti halal dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaru hawadits ahli zaman au kulluha mimma yahiru fihi al-aqil. Dan kebanyakan yang terjadi ada di zaman sekarang ini, atau mungkin semuanya, adalah perkara-perkara yang membuat orang yang agil, yang berakal itu bingung. Hampir semuanya membingungkan di zaman sekarang ini. Kalau perlu semuanya memang membingungkan. Dalam satu hadis, fa fil hadis ba'da an dzakara as-sukuta 'inda al-amri bil ma'ruf wa 'anil munkar. Dalam satu hadis setelah Nabi menerangkan, pada antukira, setelah diterangkan di situ bagaimana manusia itu akan diam daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ada di situ Nabi menerangkan akan terjadi, kamu sekarang ada di zaman kemungkaran, orang banyak berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran. Akan terjadi di zaman nanti orang sedikit berbuat kebaikan, banyak melakukan kemungkaran. Ada zaman lagi yang lebih parah lagi, yaral munkar ma'rufan wal munkar wal ma'rufa munkaran. Akan terjadi zaman nanti yang baik dinilai mungkar oleh orang yang hidup di zaman itu, yang mungkar dinilai wajar dan bagus ada di zaman itu, sampai akhirnya tidak ada yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di situ maka nyatakan waqtu hatta qala fi akhirih yaqulullah azza wajal, Allah berfirman, bi halaftu la utihanna lahum fitnatan yasirul halimu fiha hayrana. Demi aku, kata Allah, aku bersumpah, aku akan membuat bagi mereka, orang yang hidup di zaman itu, fitnatan, aku akan kirimkan satu fitnah, yasirul halim fiha hayrana,
Orang yang berakal pun akan menjadi bingung ada di saat itu. Yasirul halim fiha hayrana. Zaman sekarang misalnya, kita ini bingung, mau ikut siapa bingung. Fatwanya siji-siji. Ini halal, ini haram. Mau ikut siapa bingung. Yang satu menyatakan dirinya adalah mengikuti al-haq, yang sini menyatakan dirinya mengikuti al-haq. Lah ikut siapa ini? Yang lebih parah bukan orang awam bingung, yang ngerti-ngerti juga bingung, yang ngerti-ngerti juga bingung. Dan ini adalah satu bentuk fitnah yang Allah kirim kepada manusia yang sudah tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dibiarkan itu semuanya. Akhirnya subhanallah, semuanya bawa dalil. Jilbab itu tidak wajib, tapi itu pakaian Timur Tengah. Wah, bawa qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi fatwa model-model, karena zaman yang sekarang ini kemajuan zaman, maka diperbolehkan perkawinan beda agama. Bawa dalil, bawa dalil mereka. Kemudian kadang-kadang itu yang ditokohkan, itu adalah yang dianggap hebat, seakan-akan itu adalah ijtihad yang terbaru. Yasirul halim fihi hayrana. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, ya ayuhan nas, innallaha yaqul la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhunna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum. Allah berfirman, manusia, kamu benar-benar mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, sebelum terjadi nanti kamu berdoa kepada Allah, enggak diterima doanya kamu. Artinya kalau sudah kemungkaran tadi itu merajalela, akan terjadi bala dari Allah, baik itu bala gempah kah, baik itu bala berupa kemarau panjang kah, baik itu bala berupa krisis kah. Tidak ada yang mampu lagi untuk nahi mungkar, tidak ada yang menampakkan amar ma'ruf, maka doa enggak diterima oleh Allah. Tad'unahu fala yustajabu lakum. Gampangannya begini, masih kon tawassul enggak diterima. Masih kon istighatsah enggak diterima. Kenapa? Kamu tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar kok. Kemungkaran kamu biarkan, kemudian kamu adakan dakwah istighatsah misalnya ada di mana-mana, sedangkan perzinaan, sedangkan minuman khamar, sedangkan itu kamu biarkan. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Ada riwayat, tsumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Bahkan orang-orang yang soleh ikut berdoa, enggak diterima. Kenapa? Udah kadung azabnya Allah turun. Hati-hati. Nah, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah untuk mencegah bala sebenarnya. Enggak bisa orang akan selamat dengan sendirinya tanpa juga keselamatan bersama. Gambarannya begini, yang penting rumah saya bersih, supaya rumah saya, anak-anak saya tidak kena demam berdarah, untuk menghindari nyamuk demam berdarah. Tapi membiarkan rumah tetangga dan lingkungannya kotor, sama aja. Nggak bisa begitu. Yang penting anak jadi orang soleh, biarkan yang lainnya nggak soleh. Yang penting anak ngurusi masjidnya anak, yang di muka masjid, sampingnya masjid, belakangnya masjid, anak nggak ngurus. Nggak bisa begitu. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau enggak,
Madharatnya akan sampai kepada orang yang soleh pun akan tidak sampai. Madharatnya akan sampai. Lianna al-bala ya'ummu salih wa talih. Karena bala Allah itu sebagaimana rahmat. Turun hujan, rahmat. Masjid tok yang dihujani, gereja enggak bisa. Sawahnya orang Islam aja, sawahnya orang kafir enggak dihujani, enggak kena semuanya. Kalau balak juga begitu, yang kena cuma tempat orang-orang dolim tok. Masjid sama pondok enggak kena semuanya juga. Ya ummus salih wa talih. Dan itulah yang terjadi adab pada Bani Israel. Kenapa? Karena membiarkan orang yang berbuat mungkar, tidak ada yang berusaha untuk mengajak mereka bertobat atau menyadarkan mereka. Inna ladzina kafaru Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika ma asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan, dibiarkan, wajar, biar sudah, wajar, seakan-akan wajar itu. Taib. Wa fi haditsin akhar wa tastaghfirunahu fala yaghfir lakum. Allah. Malah kalau sudah enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kamu beristighfar, enggak Allah ampuni istighfarnya kamu. Enggak Allah ampuni dosanya kamu. Sekalipun kamu banyak istighfar. Maka itu tidak bisa, harus menjadi tanggung jawab bersama kita, harus tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa inna ma dzakarna dzalik li'anna khifna anna ba'dhan nas la yunkiruna al-munkar hatta biqulubihim. Wa dzalika dha'ful iman. Kenapa aku sebutkan ini wahai anak-anakku? Ini kan wasiat kepada anak atau kepada orang yang cinta kepada aku. Karena kami khawatir sebagian orang ini tidak melakukan ingkar mungkar sekalipun dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah iman yang paling lemah loh. Laisa wara'a dzalika mithqalu habbatin min khardalin min iman. Bahkan Nabi menyatakan tidak ada di belakang ingkarul ghalab tadi itu terhadap mungkar seberat satu biji daripada khardal, daripada iman. Nasallallahu alafiyah. Kan Nabi menyatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kalau enggak mampu dengan tangan, fabilisanih, dengan mulut. Kalau enggak, fabiqalbih, dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu paling lemahnya iman. Contoh, ada penampilan nyanyi dengan terbuka aurat misalnya. Falyughayyirhu biyadihi, kita gagalkan. Kalau enggak fabilisani, kita nasihati. Kalau enggak fabiqalbi, tinggalkan. Jangan nanti kalau bupati ngadakan, gubernur ngadakan, duduk juga MUI-nya, duduk juga ulamanya. Ini kalau tidak ada ingkar dengan galab, itu adhaful iman, iman yang paling lemah. Malah kata Nabi, laisa wara'a dzalika mithqalu habbatin min khardalin min iman. Enggak ada seberat satu biji pun iman, enggak ada dalam hatinya. Tipis imannya. Bahasa sekarang cap-capan imannya. Hati-hati. Aku khawatir ini terjadi. Dan kalau sudah begitu, resiko loh ini imannya. Resiko. Minimal kamu tidak setuju, angkat kaki. Itu adhaful iman itu. Bukan berarti kamu perbolehkan, kamu biarkan begitu. La. Baik. Fa'al insan an yughayyir al-munkar bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. La aqal min dzalik. Enggak ada yang lebih minim daripada bi qalbihi tadi itu. La aqal min dzalik. Ai al-inkar bil gharab. Kenapa? Khaufan min an yuslab imanuhu min haitsu la yash'ur. Dikhawatirkan
akan dicabut imannya dan dia tidak sadar. Dianggap enteng begitu. Darurat. Dididik darurat. Padahal dia bisa nggak hadir, dia bisa cabut diri, dia bisa menghindar. Orang yang demikian ini khawatir imannya dicabut oleh Allah dan dia tidak sadar. Dia dalam kufur tapi dia tidak sadar. A'udzubillah min dzalik. Wa yasir ila fitnatin yahiru fiha al-halim. Dan dia akan masuk ke dalam satu fitnah, orang yang agil pun akan menjadi bingung. Kok iso ngene ya? Padahal wong iki ngerti kok bisa begini ya? Lah iya, kok gampang temen berubah ya? Yasirul halim hayran. Nah kalau sudah demikian, tsumma yad'u fala yustajabu lah wa yastaghfir fala yaghfir lah. Orang yang demikian ini kalau berdoa doanya enggak diterima, kalau ibadah ibadahnya ditolak, hatta istighfarnya pun tidak akan bisa menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menganggap enteng itu mungkar dianggap enteng, iman dikorbankan. Dan itu terjadi ada di akhir zaman. Karena itu daru. Jadi jangan ada kompromi dengan kemungkaran. Kita harus bisa merubah kemungkaran itu jadi ma'ruf. Artinya dirubah yang asalnya mungkar jadi perbuatan taat. Kalau enggak kita nasihatin, kalau enggak angkat diri, cabut diri, jangan diterus-teruskan. Dan itu adalah bahaya. Lebih berbahaya lagi nanti kepada anak cucu. Kamu akan dibuat dalil. Enggak apa-apa walidi pernah berbuat begini. Cucunya inti jadi pernah melakukan itu. Akhirnya kamu meresmikan perbuatan kemungkaran itu untuk dilakukan sama turunan kamu. Dan itu adalah bahaya sekali. Karena itu orang-orang dulu tidak mau kompromi dan akhirnya ya memang berat lah. Memang sekarang misal kita bersih-bersih, kita adakan kebersihan, ya berat, perlu kerja. Tapi setelah itu kan akhirnya terjamin kesehatan. Ya berat, memang berat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus kompak. Baik itu golongan ulama, baik itu golongan umara, baik itu golongan agniya, baik itu golongan pejabat, baik itu semuanya aparat harus kompak. Ya memang berat, tapi setelah itu aman. Nah kalau enggak percuma, akan sia-sia. Suruh nasihati orang yang minum khamar, pecandu narkoba, tapi tempat-tempat sarangnya narkoba, kafe, diskotik dibiarkan buka. Gak iso. Suruh bagaimana akhlaknya pemuda-pemuda supaya tidak terjadi perzinaan karena bisa nanti terjangkit penyakit AIDS itu dan ini. Tapi pelacurnya enggak disikapi. Ini enggak bisa. Ya enggak bisa, enggak mampu, omong kosong semuanya itu, omong kosong. Nah, nanti Alhamdulillah min dzalik, mudah-mudahan selamat. Kalau kita biarkan pelacur itu, kita biarkan itu pelacurkan, anaknya ente bisa jadi loh, jadi korban nanti. Anaknya ente jadi pelanggannya pelacur nanti. Anaknya ente bisa menjadi pecandu narkoba. Hatta orang yang agil, orang yang alim sendiri akan bingung, gimana ini sekarang? Anak sudah didik anak-anak di pondok, keluar dari pondok, pecandu narkoba, ngisep ganja. Anak sudah atur sholat berjamaah, keluar sebentar, kepengaruh temannya seminggu sudah kenal sama pelacur. Yasil halim fi hayran. Allah sudah betul-betul sudah kirim fitnah, orang yang akil bingung sekarang ini sekarang. Orang yang akil bingung, mau kita kerangkeng anaknya kita. Karena itu harus ada sikap bersama, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kompromi hatta kepada siapapun. Baru insyaallah tad'unahu fala yustajabu lakum. Mohon kepada Allah akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.